ini ada sesuatu, betul. ini ada titipan dengan politis ya, kaitannya masih masa lalu ya, Pilpres kemarin. Gimana dia nggak kecewa ya? Karena memang dari awal dia di sidang itu mengungkapkan bahwa dia ini kasus ini sudah berbulan-bulan baru di sidang. Ini pertaruhan memang untuk Kejaksaan Agung gitu. Jangan sampai mereka tidak perform, terburu-buru dan lain sebagainya, sehingga menguji kejaksaan dalam kasus Tom Lembong. Kasus dugaan korupsi impor gula yang menjerat mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasi Lembong menciptakan kegaduhan hukum yang patut ditelaah lebih dalam. Dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, jaksa mendakwa Tom Lembong dengan pasal 2 ayat 1 dan pasal 3 Undang-Undang Tipikor meskipun tidak ada bukti aliran dana yang masuk ke kantong pribadinya. Hal ini menimbulkan pertanyaan mendasar, apakah keadilan sedang ditegakkan atau hanya sekadar menjerat seseorang dalam jeratan hukum demi pembuktian semata? Dalam sistem hukum yang ideal, unsur keuntungan pribadi memang bukan satu-satunya indikator korupsi. Pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang Tipikor memang memungkinkan seseorang dihukum meskipun ia tidak menikmati hasil kejahatan, asalkan terbukti ada perbuatan melawan hukum yang merugikan negara. Namun, dakwaan semacam ini perlu didukung oleh bukti konkret, bukan asumsi atau interpretasi yang meragukan. Jika audit BPK RI menyatakan tidak ada penyelewengan dalam importasi gula pada 2015-2016, lalu dari mana angka kerugian negara sebesar 578,1 miliar rupiah yang diklaim oleh BPKP berasal? Lebih jauh, proses hukum yang berjalan juga menjadi sorotan. Kuasa hukum Tom Lembong menuding bahwa jaksa bertindak sewenang-wenang dan menggunakan kewenangannya secara tidak proporsional. Tuduhan ini tidak bisa dipandang sebelah mata, mengingat proses hukum yang adil harus memastikan bahwa setiap individu mendapatkan haknya, termasuk pembelaan yang layak dan perlakuan yang tidak diskriminatif. Kasus ini menggarisbawahi persoalan klasik dalam pemberantasan korupsi di Indonesia, yaitu batas antara kesalahan administratif dan tindak pidana korupsi. Dalam kasus Tom Lembong, dakwaan berpusat pada dugaan penyalahgunaan wewenang dalam importasi gula yang menyebabkan kerugian negara. Namun jika benar audit BPK tidak menemukan penyelewengan, sementara BPKB justru menyatakan ada kerugian, maka terdapat kontradiksi yang harus diperjelas. Sejauh mana audit BPKP dapat dijadikan dasar dakwaan dan apakah ada faktor politik yang memengaruhi hasil audit tersebut? Selain itu, penting untuk menyoroti implikasi lebih luas. Jika kasus ini menjadi preseden, maka setiap kebijakan yang merugikan negara, meskipun tanpa unsur memperkaya diri, bisa menjadi celah untuk menjerat para pejabat. Ini berbahaya bagi para pengambil kebijakan yang akan menjadi ragu-ragu dalam mengambil keputusan strategis bagi perekonomian negara. Dalam konteks hukum, majelis hakim harus benar-benar mempertimbangkan apakah dakwaan yang diajukan memiliki dasar hukum yang kuat atau hanya sekadar mencari kambing hitam. Keputusan dalam kasus ini tidak hanya terpengaruh bagi Tom Lembong, tetapi juga menjadi refleksi terhadap kredibilitas sistem hukum di Indonesia. Pada akhirnya, hukum tidak boleh menjadi alat kekuasaan, melainkan harus menjadi pilar keadilan. Jika benar ada perbuatan melawan hukum yang menyebabkan kerugian negara, maka harus dibuktikan dengan argumentasi yang kokoh dan transparan. Namun, jika ternyata dakwaan ini hanya berdasar asumsi dan tekanan politik, maka pengadilan harus berani menolaknya. Saatnya membedakan antara korupsi yang nyata dan kriminalisasi kebijakan yang hanya akan menakuti pejabat yang berniat baik.
Halo Sobat Lampung Pos, jumpa lagi dalam program podcast Bedah Tajuk Lampung Pos. Seperti biasa bersama 3 jurnalis Lampung Pos, saya Abdul Gofur. Saya Sri Agustina. Saya Musta'an Basran. Kali ini kita akan membahas tema yang ya kalau kita ulas di bedah-bedah tajuk sebelumnya itu cukup banyak mendapatkan perhatian publik ya. Ya paling tidak kalau kita lihat nih dari viewers podcast bedah tajuk sebelumnya itu angkanya di angka 25.000, 16.000, 12.000 viewer ya. Artinya Sobat Lampung Pos cukup intens dalam kasus ini. Apalagi kalau bukan dugaan kasus korupsi impor gula yang diduga dilakukan oleh Thomas Trikasih Lembong beserta 10 orang lainnya. Iya. Nah, kita mulai seperti biasa untuk podcast bedah tajuk ini dengan mengutip dulu ya. Tokoh-tokoh ya. Tokoh-tokoh yang mungkin ya punya tanggapan, punya penilaian, punya komentar berkaitan segala macam ya. Silakan, dari siapa dulu nih? Oke, dari saya dulu ya. Tapi dari luar ini, dari luar yang pihak yang bermasalah nih. Pengamat berarti? Bukan, dari sahabat. Iya. Sahabat ya. Iya, ini yang menjadi sorotan netizen juga ya. Iya. Jadi orang menyangkut pautkan kasus Tom Lembong ini karena dia jadi tim selnya Anies Baswedan gitu kan ya. Tim sukses Anies Baswedan waktu Capres. Jadi Anies berharap hakim benar-benar memeriksa atau mengadili kasus ini dan melihat kasus ini secara utuh dan profesional ya. Karena memang kalau tidak utuh sepenggal-sepenggal memang ada hal-hal yang bakal merugikan sahabatnya si Tom Lembong ini ya. Karena apalagi Tom Lembong hanya menjabat hanya setahun. Iya. Hanya setahun 2015-2016 itu. Sementara ya yang lain banyak tahun menjabat, mereka aman aja gitu. Tapi itu bukan pernyataan Anies ya yang menyatakan yang lain aman-aman aja itu. Artinya ada kekhawatiran. Ya, ada kekhawatiran kasus ini tidak diungkap secara objektif ya. Tidak diungkap secara objektif, menimbulkan ketidakadilan terhadap sahabat. Ini kalau Anies hadir di dalam sidang ini, ya walaupun sebagai sahabat ya, dia jadi penguat sahabatnya ya. Ya. Artinya memang ada nuansa-nuansa pilpres nih. Ya. Kental seperti yang kita awal bahas. Oke. Mbak Cici. Kalau saya dari sisi Kejaksaan Agung ya, ini ketika penetapan Tom Lembong sebagai tersangka itu banyak pihak pro dan kontra, tapi lebih banyak melihat ini ada sesuatu, ini ada titipan dengan politis ya, kaitannya masih masa lalu ya, pilpres kemarin. Tetapi Jaksa Agung Baharudin ya menyatakan bahwa mereka menetapkan tidak sembarangan untuk seorang tersangka di dalam kasus korupsi, karena harus dengan bukti yang kuat dan juga ini nanti kalau sembarangan akan melanggar HAM. Nah, apakah pernyataan ini juga nantinya akan terus konsistensi? Tentunya sembari kita melihat persidangan selanjutnya tentunya ya. Baik, kalau saya mengutip dari yang terlibat ya dengan kasus ini secara langsung, Tom Lembong sendiri minggu kemarin pada sidang perdana ya, Kamis 6 Maret 2025 dalam eksepsinya atau penolakannya, Tom Lembong menyatakan kecewa. Jadi bukan keberatan lagi, kecewaan ya kan, dengan dakwaan yang diajukan oleh jaksa penuntut umum. Ya, contoh, ini menurut Tom Lembong, bentuk kekecewaannya itu adalah tidak adanya lampiran bukti atas audit BPKP yang sudah keluar di awal Januari 2025 terkait kasus ini. Benar. Seharusnya menurut Tom Lembong ada dong lampiran
soal kerugian audit negara ya. Kerugiannya. BPKP yang secara rinci, secara detail merunut dari mana kerugian itu Betul. berlangsung terjadi gitu. Artinya nih sepertinya Tom Lembong langsung menyerang ya, to the point dia. Karena kan di dalam sidang itu kan pertama kan hakim akan menilai secara formal ya tentang apakah kasus ini sudah dilakukan secara cermat, secara jelas, secara lengkap. Kalau tidak, kalau cermat, jelas, lengkap dari sisi JPU, maka sidang ini akan dilanjutkan dalam babak selanjutnya, pembuktian. Tapi kalau misalnya ini tidak jelas, tidak lengkap, maka sidang tidak dilanjutkan. Gitu. Dan jaksa harus mengulang untuk membuat dakwaan baru kan gitu ya. Baru juga. Karena memang juga gimana dia nggak kecewa ya, karena memang dari awal dia di sidang itu mengungkapkan bahwa dia ini kasus ini sudah berbulan-bulan baru disidang. Dari ya Oktober. Kan? Dari Oktober penetapan baru Maret. Disidang Maret. 3 bulan lebih ya. Kemudian dia beberapa kali diwawancari wartawan dihalang-halangi sama petugas kejaksaan. Itu yang semakin membuat curiga ya. Curiga dia. Kita juga merasa curiga ya, masyarakat sendiri pasti lihat curiga tuh. Ada apa sih ini? Benar-benar Tom Lembong ini akan dikriminalisasi kan gitu. Tapi ya itu nanti kita lihat di bagaimana di persidangan. Ya kalau menurut Mbak Cici gimana nih? Apakah kira-kira kasus ini akan berhenti di babak pertama atau lanjut di babak selanjutnya? Ya, saya rasa kalau kejaksaan dia sudah menyatakan tidak main-main. Tidak main-main. Artinya mereka akan sekuat tenaga untuk membuktikan apa yang dituduhkannya ini ya. Nah, cuma memang ada tugas berat. Karena seharusnya tidak hanya Tom Lembong saja yang bakal terseret terkait dengan kasus gula impor. Karena kalau berdasarkan nilai, jumlah itu ketika zamannya Tom Lembong menjadi Mendak ya, itu dia impor sekitar 7 ton gula impor. Kemudian yang lainnya, Mendak lainnya itu ada yang 16 ton, kemudian ratusan ton juga ada Enggar Setiato, kemudian juga ada Zulkifli Hasan, ada Muhammad Lutfi. Nah, kasus apa yang dilakukan yang dibidik jaksa untuk menyeret Tom Lembong sebagai tersangka kasus korupsi gula impor ini terkait dengan administratif ya. Adanya pemberian izin kepada izin impor kepada 10 perusahaan swasta ya. Harusnya BUMN ya, kemudian diserahkan kepada perusahaan 10 perusahaan swasta. Nah, kita melihat ini langkah kejaksaan awal untuk membuktikan kalau memang kita memberikan apresiasi juga. Kalau memang ini terbukti, maka yang lain mau nggak mau juga harus diperiksa. Jangan hanya tebang pilih. Itu yang masih menjadi ganjalan dari banyak pihak ya. Iya. Kalau dalam bedah tajuk Lampung Pos, kasus Tom Lembong ini kan bisa dikatakan sebagai benchmark lah ya. Betul. Bakal menjadi semacam acuan atau tolak ukur. Apakah kejaksaan ini benar-benar serius, benar-benar cermat dalam memerangi korupsi atau hanya sekedar mengejar target memenuhi pesanan atau apapun itu. Karena memang kasus korupsinya banyak nih ya. Kita di satu sisi sebenarnya mengapresiasi Korp Adiaksa yang luar biasa ini pekerjaannya. Banyak kasus yang diungkap ya. Diawali dari impor gula, kemudian timah, dan terakhir ya kemudian Pertamina, oplosan, ya kan? Dan emas ya. Emas palsu. Ada emas lagi. Legal dilabeli gitu kan. Ini kan sebenarnya kinerja yang luar biasa dari kejaksaan dan kita harus mengapresiasi itu. Tetapi di sisi lain, seperti yang diungkapkan oleh Kejagung sendiri bahwa dalam pengungkapkan kasus ini, yaitu
kalau tidak dilakukan dengan cermat, tidak dilakukan dengan sebenar-benarnya, tidak dilakukan dengan keadilan, ya akan berdampak terhadap ya pelanggaran hak asasi manusia, karena pasti ada orang yang dirugikan. Artinya memang ya kita sih berharap ya Kejaksaan Agung ya bisa menunjukkan performnya di persidangan gitu. Jangan hanya dalam hal pengungkapkan kasus, ya kan? Benar. Tapi juga harus cermat, sampai tuntas lah ya, istilahnya. Harus perform juga di persidangan. Jangan sampai nanti ya kan itu tadi karena mungkin pesanan lah atau kejar target lah atau ya ingin mendapatkan apresiasi atau apalah gitu sehingga di kasus perdana nih yang masuk ke dalam meja persidangan ya tidak lengkap lah, tidak cermat lah, ya tidak bisa membuktikan lah atau salah sasaran, karena memang di sidang perdana kemarin kan kalau kita lihat nih dari sisinya, saya bukannya membela Tom Lembong ya, tetapi hanya mengutip beberapa poin yang disampaikan oleh lawyernya ya, pengacaranya ya, siapa itu? Amir ya, Amir Yusuf ya, ada beberapa poin, misalnya soal koordinasi, ya kan, diksi yang ada pada peraturan yang menjadi landasan Kejagung bahwa Tom Lembong menumbur aturan adalah seharusnya dapat berkoordinasi dengan kementerian lain. Dapat ini kan kalau secara diksi itu beda dengan harus. Dapat itu bisa enggak. Tentatif lah ya kan. Terus kemudian merugikan negara. Itulah yang diserang langsung oleh Tom Lembong. Mana nih hitung-hitungan bukti kerugian negara itu seperti apa landasannya? Kemudian nilainya juga lebih besar ya. Itu dia. Apalagi tadi Mbak Cici bilang kan, kalau bicara surplus dan tidak surplus itu juga diperdebatkan, ya kan? Kemudian apalagi? Oh iya, ini seolah-olah Tom Lembong memperkaya orang lain. Sementara yang ditunjuk itu bukan orang lain, yang ditunjuk oleh Tom Lembong atau disetujui oleh Tom Lembong atas persetujuan PT PPI. Itu adalah perusahaan, bukan orang-orang yang disangkakan dua koperasi. Koperasi Kartika dan koperasi kepolisian. Dan cilakanya tidak lengkap juga gitu. Karena yang ditunjuk direkomendasikan oleh PT PPI ini adalah tidak hanya 10 perusahaan ini. Ada koperasi-koperasi lainnya. Nah, ini kan sesuatu yang mungkin ya nanti kita lihat ya, apakah hakim melihat ini sebagai sesuatu yang cacat, sesuatu yang tidak cermat, sesuatu yang tidak lengkap, sehingga ya ini tidak dilakukan. Mudah-mudahan sih ya, hakim itu kita berharap hakim bisa jeli melihat, karena dalam sidang perdana ini juga ada keunikan. Biasanya kan pembacaan dakwaan oleh kejaksaan, kemudian selanjutnya baru. Nah kalau ini penjaksaan dakwaan dan eksepsi juga. Ini lebih imbang lah ya. Karena dalam satu forum dari sisi kejaksaan, dari sisi tersangka ya. Ini semua diberi. Itu memang kemarin diminta langsung kan di hadapan hakim kan, eksepsi itu. Benar. Karena begitu selesai dakwaan itu Tom Lembong dan langsung Tom Lembong kayak bukan pengacaranya, dia minta untuk membacakan eksepsi. Diberikan kesempatan membacakan eksepsi. Karena itu alasannya sudah berbulan-bulan. Benar, 3 bulan. Kenapa baru di sidang ini? Makanya dia membacakan eksepsi itu. Makanya wajarlah kita kalau memang mengapresiasi ya hakim ya. Betul. Dan harapannya sih masih ada ya kalau kita melihat ya. Kita ngambil tema itu, ini memang uji kredibilitas penegak kejaksaan hukum kan gitu loh. Jangan sampai gara-gara satu ini yang dia tidak terbukti, kasus-kasus lain, kasus-kasus yang triliunan yang kemarin-kemarin tiba-tiba orang nggak percaya nih. Orang jadi ragu nih kalau di sini aja kejaksaan terpleset, tergelincir, ya kan, tidak bisa membuktikan apa yang didakwakannya. Ini akan berdampak ke kasus yang lain. Contoh kasus Pertamina kan, ini orang sudah mulai simpang siur karena ada beberapa perguruan tinggi pakar yang menyatakan itu soal oplos-moplos hal yang biasa, tapi tetap saja merugikan kan. Orang itu
mengganti, tidak lagi oplosan tapi blending. Ini kan mengaburkan. Toh sama aja arti dan makna bahwa itu adalah campuran gitu loh. Kalau kata Shakespeare itu kan apalah arti sebuah nama. Betul. Iya kan? Iya. Mawar itu kalau diganti namanya bunga bangkai tetap aja wangi. Betul. Tapi ya itu pada saat sidang komisi kemarin, Komisi 2 dengan Gasan dan Pertamina dan Shell juga diajak itu. Pertanyakan apakah dengan mencampur zat aditif dan beberapa campuran lainnya itu akan meningkatkan kadar oktan. Tapi itu kayaknya nanti kita bahas di bedah tajuk selanjutnya aja. Ini lagi bahas Tom Lembong nih ya. Tapi paling tidak kan artinya gini loh. Tidak serta-merta publik itu di era banjir informasi saat ini itu mudah percaya, mudah terima, ya kan? Bahkan sebaliknya, selip dikit dirujak netizen kan kira-kira begitu, gitu kan? Artinya memang ini pertaruhan memang Kejaksaan Agung gitu loh. Jangan sampai mereka tidak perform, terburu-buru dan lain sebagainya sehingga di sini mereka tidak lanjut, berakibat dengan kasus-kasus yang lain itu masih diusut. Tidak persepsi masyarakat akan menjadi buyar. Dan ini juga memang harus diperkuat. Kejaksaan juga benar-benar harus mencari penguat referensi-referensi ya mungkin dari ahli segala macam gitu loh. Atau memang kalau memang dia memang mau tuntas, panggil semua menteri perdagangan yang setelah dan sebelumnya Tom Lembong. Gitu kan, dan yang paling penting adalah melengkapi, ya kan, selengkap-lengkapnya, secermat-cermatnya, sedetil-detilnya, ya, segala syarat prasyarat formalitas dari kasus ini. Kalau tidak ya itu lebih kacau lagi. Kalau keplesetnya di babak pertama gitu kan, belum ke babak pembuktian, ya kan, ini bakal lebih hancur lagi kalau keplesetnya di babak-babak awal ini ya. Kecuali misalnya ya kalau di babak pembuktian ya mungkin lah orang publik ya bisa menilai agak berbeda. Tapi kalau terjegalnya atau melorotnya, tergelincirnya itu di babak awal hakim sudah mengatakan ini tidak lengkap lah, ya kan, tidak sempurna lah, ya kan. Nah, ini ya kacau balau. Memang kecil kemungkinannya ya hakim mengatakan seperti itu karena secara psikologis hakim dan jaksa itu sama-sama orang pemerintah. Itu ya kecil. Tapi belum tentu juga karena majelis hakim yang ada itu kadang-kadang mereka punya nurani sendiri untuk mengucapkan. Tinggal hakimnya berani nggak untuk berkata sesuai nurani. Seharusnya berani karena harus kan berani hakim karena hakim adalah tangan Tuhan ya istilahnya. Pilar tersendiri lah. Yudikatif itu kan pilar sendiri, terpisah dari eksekutif. Seharusnya dia berani, tidak terlepas dari kepentingan apapun, termasuk ke pemerintah eksekutif, ya kan. Dan ya memang sudah pas lah hakim ini diposisikan sebagai dosen penguji dari Kejaksaan Agung ya terkait kasus Tom Lembong ini. Dan kasus Tom Lembong ini jadi salah satu pilar bagi kejaksaan untuk memberikan yang terbaik ya di era kepemimpinan yang baru dengan cara yang baru dan semangat yang baru bagi mereka. Mereka sudah banyak beberapa kasus yang sudah usut mereka kan gitu. Oke. Mbak Cici, statement terakhirnya? Statement saya mungkin ini ya, bahwa kita apresiatlah dengan kejaksaan atau adiaksa dengan mengungkap sejumlah kasus besar yang itu tidak terjangkau oleh KPK. Kalau selama ini kan segala sesuatu korupsi KPK. Kejaksaan menjadi kepinggir. Nah sekarang ketika zamannya Prabowo itu mulai memberikan bahwa ini loh kejaksaan. Memunculkan rompi pinknya. Iya, pink. Ini loh kejaksaan. Mereka berani membongkar 1, 2, 3 kasus tadi yang kita bahas. Tetapi di dalam kasus ini tadi jangan hanya mengejar target. Jangan hanya sesuai pesanan.
kejaksaan tetap diharapkan terus bekerja secara profesional. Kalau memang itu tidak ada celah untuk dijadikan dalam sebuah kasus atau terdakwa, maka ya sudah, jangan melanjutkan hal-hal yang membuat konyol sendiri itu. Oke. Baiklah Sobat Lampung Pos, demikian podcast Bedah Tajuk Lampung Pos dengan tema uji ya Kejaksaan Agung di dalam kasus dugaan korupsi impor gula Tom Lembong. Terima kasih atas atensi Sobat Lampung Pos semua sehingga bisa menyaksikan dan mengikuti podcast kita kali ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa subscribe channel Lampung Pos Update, membunyikan lonceng agar informasi tetap terkirim. Klik like dan isi komentar tanggapan terhadap podcast ini untuk kawan-kawan. Dan sampai jumpa di dalam podcast Bedah Tajuk Lampung Pos berikutnya. Lampung Pos berdiri dari tahun 1974. Telah menjadi sumber informasi terpercaya bagi masyarakat Lampung selama lebih dari 4 dekade. Berawal dari surat kabar cetak, Lampung Pos terus beradaptasi dengan perkembangan zaman. Menyongsong era digital 5.0, Lampung Pos terus berbenah diri untuk tetap relevan. Dengan adanya platform digital, Lampung Pos menyajikan informasi yang akurat, objektif, dan berimbang, serta memperluas jangkauan pembaca. Lampung Pos dapat diakses melalui sosial media, laman Facebook, Instagram, dan TikTok. Lampung Pos memiliki One Click, koran cetak dan digital, Metro TV Lampung, Radio Saya 100 FM, Lampos Event Organizer, dan Lampos Publishing. Lampung Pos, jendela informasi Lampung. Menuju era digital 5.0, Lampung Pos berkomitmen untuk menyajikan informasi yang akurat, objektif, dan berimbang, serta membangun platform diskusi dan interaksi yang bermanfaat bagi masyarakat.